Halo, halo teman-teman informatika. Halo teman-teman informatika. Perkenalkan, nama gue Iqdar. Gue dari divisi kaderisasi Hima IF dan saya Wilson sebagai Ketua Pelaksana Informatics Transformation 2017. Selamat datang di Q&A himaif.tv. Nih, sekarang tuh bagian Q&A tentang Fortran. Nih, Fortran nih acara yang udah sekian nih dari Hima IF. Ya, benar-benar. Nah, terus acara ini yang dikhususkan ke 2016, Cong. Ya, benar. Kan, bener kan? Betul sekali. Nah, jadi dari MSP sendiri sudah mewadahi untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang apa sih Fortran itu, atau ada yang masih bingung gimana sih Fortran atau apa aja yang bakal dilaksanain dan macam-macam. Nah, jadi teman-teman yang kemarin telah mengkomen di OA ataupun Instagram @himaif_telkomunif itu akan kami coba untuk menjawabnya dengan Saudara Icong. Nah, Cong, mulai aja ya. Oke, boleh. Nih, wah lumayan nih ada. Wah, luar biasa ya. Responnya kayaknya luar biasa banget ya untuk Iya. untuk Q&A untuk pertama kalinya nih yang ada di Hima IF. Luar biasa. Ini yang pertama dan bisa diacungi jempol ya. Oke. Ya, jadi ini ada pertanyaan nih dari Ubay. Bang, kenapa namanya Fortran? Esensi dari namanya apa? Oke. Nah, ini Fortran tuh sebenarnya sebelum Fortran itu adalah Mabim. Cuman karena beberapa tahun terakhir kita istilahnya mengikuti modernisasi, jadi kita merubah namanya sedikit menjadi Fortran. Yang artinya Fortran adalah Informatics Transformation. Esensi dari Fortran, kita mengacu sendiri dari, kita lihat aja namanya kan, Informatics Transformation, artinya transformasi, artinya ada hal-hal yang baik yang perlu kita merubah. Jadi hal yang baik jadi lebih baik, bahkan hal yang belum baik kita membuat menjadi baik. Itulah kenapa istilahnya transformation ada ditujukan dalam kata Fortran itu sendiri. Juga kan bisa diketahui kan teman-teman sendiri itu baru beranjak dari SMA menuju bangku kuliah yang mungkin yang teman-teman telah ikuti itu kurang lebih mungkin sudah masuk ke semester kedua dan hampir masuk ke tingkat kedua. Nah, itu teman-teman kan sudah mulai merasai perubahan-perubahan apa aja sih dari apa yang kita laksanain ketika kita SMA, apa yang sekarang kita lakuin itu bakal beda-beda gitu. Iya. Sekarang kita udah fokus ke jalur masing-masing ceritanya. Jadi kita juga sebagai gimana sih perlakuan kita ntar ke depannya. Soalnya di kuliah ini bakal macam-macam adanya gitu. Lanjut nih. Oke, boleh lanjut. Nih ada lagi nih dari Gram. Bang, kenapa tema Fortran-nya Kerajaan Indonesia? Pertama, kita harus melihat kultur kembali. Jangan sampai istilahnya kita ikut yang zaman namanya kita boleh namanya kekinian. Cuman kita melihat ke belakang, dan kata Soekarno yang paling saya ingat adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, setuju. Maka dari itu teman-teman panitia, keluarga panitia Fortran 2017 ini mengusung tema tahun ini adalah Kerajaan Nusantara, karena kita pengen juga gitu teman-teman 2016 pada tahu kerajaan apa aja sih yang ada di Indonesia. Kayak misalnya Tarumanegara, Gowatalo dan sebagainya. Mungkin dari Sumatera sampai ujung timur sana sampai di Papua akan ada nama-namanya di sini. Dan ya, saya kira ini suatu terobosan baru gitu di Fortran 2017 tahun. Kalau tahun lalu kita apa, Cong? Tahun lalu itu kita Superhero. Super Ranger bagian dari superhero. Siap. Oke, siap. Superhero. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih dari Zulfikar Rida. Bang, tujuan Fortran itu apa sih? Oke, kita kembali mengacu sebenarnya dasar-dasar Fortran dibentuk. Pertama itu saya sangat anti sama namanya istilahnya ospek, namanya istilahnya kekerasan dalam istilahnya senioritas. Saya juga nggak setuju. Bullying, ya kan, kita nggak setuju kayak gituan. Makanya kita pengen di sini Fortran adalah pengenalan himpunan, pengenalan lingkup informatika itu seperti apa, sejauh mana sih yang teman-teman 2016 ini akan mengetahuinya. Makanya kita bawa Fortran ini sebagai ajang perkenalan. Kita akan di sini akan bukan hanya istilah perkenalan himpunan, tapi kita juga akan memberikan soft skill buat teman-teman 2016 agar teman-teman 2016 ini siap untuk memegang himpunan. Karena ya kita tahu sendiri ya bahwa
tiap tahun pun himpunan kita akan berganti ketuanya. Jadi betul. maka dari itu kita persiapkan, kita pupuk ini teman-teman 2016 agar kedepannya bisa menjadi orang yang terpandang, orang yang bisa hebat di informatika, bisa membawa informatika jauh lebih hebat dari hari ini. Ya, soalnya gue pernah dengar juga nih Cong, suatu quotes gitu. Jika kalian ingin menanam dalam 3 bulan, tanamlah jagung. Namun jika ingin menanam dalam 10 bulan, tanamlah padi. Tapi jika kau ingin memanen jika kita ingin menanam dalam 3 bulan, tanamlah padi. Kalau ingin menanam dalam 10 bulan, salah. Iya, gimana tuh? Gue pernah dengar quote nih. Sambil minum. Ah iya, sok. Gue udah minum tadi. Jadi jika ingin memanen dalam 3 bulan, tanamlah jagung. Oke, jagung. Jika ingin menanam dalam 10 bulan, tanamlah padi. Tapi jika kamu ingin mengharapkan perubahan ratusan tahun ke depan, didiklah sebuah generasi. Luar biasa quotes dari Bang Ida. Mantap. Karena kita tuh sebagai generasi nggak bakal megang sebuah jabatan terus, bakal ada regenerasi terus. Nah, makanya kita tuh berharap teman-teman sendiri sebagai pelanjut estafet organisasi itu sendiri. Yang salah satunya bisa disebut Hima IF. Nih lanjut nih. Nah, ada pertanyaan nih dari Tia Wulandari. Bang, kan abang udah ikut Fortran ya. Nah, manfaat yang abang rasain setelah ikut Fortran apa sih bang? Manfaatnya itu ya bahkan 10 jam pun kita tidak akan habis membahas kalau manfaat dari Fortran itu sendiri, karena saya pribadi sangat amat banyak mendapat ilmu yang ada dari Fortran. Mungkin ya ini ya yang secara umumnya aja. Pertama itu kita dapat istilahnya dapat koneksi lah. Tahu kan di IF kan tugas-tugasnya luar biasa. Nah, maka dari itu kalau misalnya saya pribadi, saya mendapatkan kenalan senior nih. Nah, senior kan saya deketin, ya oke. Bang, gini mana kalau misalnya tugas ASD kan, atau tugas ASD itu kita bisa nanya-nanya, saling ngajar gitu kan, berbagi ilmu dan sebagainya. Dan saya pikir itu sangat bagus link-link seperti itu. Dan untuk angkatan kita sendiri yang sesama angkatan nih, wah, solidaritas itu saya rasa makin erat gitu, karena saya pribadi dulu jujur aja belum kenal sama Idar, cuman karena Fortran ini akhirnya kita bisa saling kenal. Sampai sedekat ini Cong ya? Sampai sedekat ini, sampai sebangku gitu. Oke. Apalagi tuh bang? Manfaatnya lagi? Dan manfaatnya ya saya bocorkan dikit ya. Ini kan tahun ini kita dapatkan amanah dari kaderisasi. Kita harus membawa 3 pilar di Fortran ini. Pertama, kekeluargaan. Kedua, adalah kedisiplinan. Dan ketiga adalah kepemimpinan. Tahun ini terobosan yang baru dilakukan adalah kepemimpinan, di mana nantinya kita akan membawa public speaker yang hebat untuk istilahnya memberikan ilmunya, transfer knowledge untuk teman-teman 2016 agar supaya ilmu kepemimpinan itu sampai ke teman-teman. Kepemimpinan itu saya pikir tidak didapatkan di kelas-kelas, benar nggak? Betul. Nggak akan didapatkan. Maka dari itu kami Fortran menyediakan wadah untuk bagaimana kalian belajar namanya menjadi pemimpin. Ya, jangan jauh-jauh dulu lah. Kita memimpin buat diri kita sendiri dulu kan. Jadi pemimpin diri buat kita sendiri, bagaimana caranya memanajemen waktu, bagaimana caranya istilahnya bangun relasi ke orang lain, bagaimana caranya istilahnya biar ngomong nggak terlalu kaku-kaku amat lah. Kayak gitu. Bahkan saya bersama Idar adalah hasil didikan dari Fortran 2016. Fortran 2016. Saya kira sangat amat luar biasa manfaat dari Fortran. Jadi pertama tuh kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu emang betul-betul kita tuh emang harus butuh sih dari kedisiplinan itu. Kalian tahu kan, untungnya dapat kedisiplinan itu kita apa? Bisa dihargai. Nah, sepakat. Setelah itu kekeluargaannya Cong. Ya, kekeluargaan tuh kesolidaritasan. Nah, itu kita hidup tuh nggak sendiri. Kita hidup bersosial. Maka dari itu kenapa poin dari kekeluargaan ini harus dimunculkan, karena kalian bahkan kita yang satu informatika itu harus bersikap sebagai satu keluarga. Itu jadi kenapa, karena itu bakal sangat penting untuk kita ke depan sampai kita lulus pun, hingga sampai kita kerja hingga tua nanti. Ketiga itu kepemimpinan. Kenapa dari kaderisasi sendiri ingin nambahin kepemimpinan? Karena pertama, kepemimpinan itu penting gitu ya. Kayak bilang Icung tadi, jangan jauh-jauh memimpin orang lain dulu. Cukup memimpin diri kita sendiri dulu.
kita udah bisa nggak mimpin diri kita sendiri, udah bisa nggak bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Nah itu jadi pentingnya poin-poin itu diharapkan bisa masuk ke kader-kader Fortran teman-teman sekalian. Next Cong, pertanyaan apa lagi nih? Dari Alpien. Kak, Fortran rangkaian acaranya apa aja? Sok Cong. Oke, Fortran rangkaian acaranya apa aja? Kemarin kan kita sudah melaksanakan opening ya. Opening selanjutnya tanggal 9 kita akan mengadakan Fun Day. Udah disounding? Sudah disonding. Mantap. Oke, selanjutnya kita ada ini saya bahas-bahas dikit aja, nggak semuanya gitu ya, biar jangan semuanya. Oke. Kita ada namanya leadership dan karakter building, dan selanjutnya kita rencana akan mengadakan namanya keluar bersama keluarga informatika, kita refreshing bareng gitu, dan selanjutnya kita ada penutupan. Tapi dalam rangkaian acara kegiatannya pun kita menyisipkan hal-hal yang bersifat akademik juga, karena kita pribadi ya boleh, oke saya sepakat bahwa kita harus mengolah soft skill-nya kita, cuman kita jangan melupakan akademik karena kita sekarang statusnya sebagai mahasiswa S1 Teknik Informatika. Nah kita nanti ada namanya School of Fortran. Setelah itu kita ada namanya Mubes Ketua Angkatan Fortran 2016. Jadi ketua angkatannya udah ada? Udah ada 3 calon. Oh bakal calon. 3 calon. Jadi teman-teman 2016 diharapkan partisipasinya nanti untuk menyuarakan suaranya di Mubes, untuk memilih dari 3 calon pasangan ini untuk memilih jadi 1 calon ketua angkatan Fortran. Bisa dilihat juga kok dari sekarang gimana sih calon ketua angkatan kalian, bagaimana sih kontribusi mereka di angkatan kalian. Ya. Dia bisa memimpin angkatan kalian nggak? Kalau misalnya dia pantas, maka silakan diperjuangkan. Oke. Jangan sampai yang tidak pantas yang bisa naik. Ya. Ada dari Yumi nih, Cong, dari Yumi. Ya. Yumi, halo Yumi. Cantik. Bang, kalau minta TTD-nya langsung dikasih nggak bang? Atau diusilin dulu? Wah, Yang diusilin, tanya gua, secepatnya. gini, gimana ya? Ya tahu sendiri kan kalau kita minta TD tanda tangan. Oke, kita di sini yang seperti yang saya bilang di awal bahwa kita anti dengan bullying, kita anti dengan istilahnya senioritas dan sebagainya, hal-hal yang bersifat negatif, oke? Maka dari itu kalau misalnya diusilin, saya pikir nggak ada diusilin kayak gitu. Cuman ya teman-teman 2016 harus mengerti bahwa saya di sini sebagai adik gitu kan, jadi harus menghargai kakak-kakaknya juga. Jadi saat minta tanda tangan ya berlakulah seperti adik, dan dari kakak-kakaknya pun pasti akan berlaku sebagai kakaknya. Nggak mungkin kan kalau misalnya adik minta tanda tangan atau minta tolong sama kakaknya langsung diusilin atau dikerjain gimana? Dipersulit malah. Nggak mungkin. Itu kan bukan kakak yang baik. Ya bukan kakak yang baik kan, kita di sini membawa keluarga besar informatika. Kalau ada kakak-kakak yang Kita keluarga di sini. Asas keluarga. kalau nggak ada kalau ada tuh dapat kakak-kakak yang nggak baik, lapor gua. Nih nomornya di sini. Nggak usah bohong dek. Nih ada pertanyaan lagi nih. Ya. Ferianda Satya. Ya. Kenapa nggak dikasih jadwal full Fortran tuh kapan saja? Soalnya kita kan tetap butuh untuk ngatur waktu. Oke. Begini ya, tenang aja. Kita di sini sebagai panitia nggak akan mengganggu kegiatannya kalian sebagai mahasiswa. Cuman kalau gimana ya? Kalau saya pribadi tetaplah semangat gitu kan, walaupun memang jadi ini tuh ibarat dosen ngasih tugas gitu kan, kita nggak tahu kapan datangnya. Cuman kita harus sebagai mahasiswa kita harus siap pak, mau nggak mau. Fortran itu pasti ada countdownnya, nggak mungkin langsung besok kita ada nih, nggak mungkin. Pasti ada istilahnya pemberitahuan dulu bahwa Hamin sekian kita mengadakan acara, Hamin sekian kita mengadakan acara. Jadi kita nggak akan langsung, besok nih langsung acara nih, nggak kayak gitu. Jadi biar siap-siap dulu Cong ya. Biar siap-siap dulu, karena kita tahu, kita pun pernah sebagai istilahnya peserta Fortran pun kita pernah, makanya kita mengurangi apa istilahnya mengevaluasi lah hal-hal yang masih kurang dan kita perbaiki di Fortran 2017 kali ini. Jadi sebagai mahasiswa kita juga harus pintar lah untuk namanya memanajemen waktu, karena saya kira itu perlu. Mahasiswa saya kira bukan hanya belajar ya, karena kalau yang hanya belajar main itu namanya siswa. Kita ini ada mahanya. Jadi Lebih di harus atas lagi. Lebih di atasnya siswa. Jadi saya kira ya mahasiswa sudah mencakup lah semua itu. Nih, Cong, ada lagi nih. Ya, Dari Beta. Oh, kenal gue Beta ini. Beta Sol. Beta. Jadi Beta tuh nanya, konsekuensi tidak mengikuti acara Fortran apakah tidak dianggap keluarga hima dan tidak mendapatkan jaim? Mohon dijelaskan mengapa kita perlu mengikuti acara tersebut. Terima kasih. Masa nggak dianggap keluarga? Astagfirullah. Oke, saya jawab dulu ya.
tidak mendapat jahim, iya, karena secara langsung kalian tidak menyetujui bahwa akan memasuki keluarga informatika, jadi tidak ada tanda sah gitu sebagai kalian masuk ke keluarga, dan ya tanda sahnya itu seperti itu, jahim, ketimpunan. Oke, terus nggak dianggap keluarga. Saya pikir gini, kayaknya terlalu pedes gitu ya kata-katanya, komentarnya. Kalau saya pribadi, untuk apa kita berpikiran kita tidak dianggap keluarga gitu? Ya kenapa kita nggak ngambil sisi lainnya, pandangan sisi lainnya? Kalau saya ikut ini aja, saya akan istilahnya apa ya? Akan selain dianggap keluarga, nah saya pikir yang tadi saya bilang, jadi kita mendapatkan relasi, pengetahuan soft skill, pengetahuan umum dan sebagainya. Jadi jangan pikirkan dulu kita nggak ikut Fortran langsung kita nggak dianggap sebagai keluarga. Oh jangan gitu dulu, karena perspektifnya orang tuh berbeda-beda ya. Cuman jangan sampai saat kalian menganggap kalian tidak ikut Fortran langsung tidak dianggap sebagai keluarga. Saya kira itu terlalu sadis kalau katanya Afgan. Terlalu sadis. Afgan ya, sadis sekali Pak. Tapi saya tambahin juga ya, kenapa nggak dapat jahim? Jadi jahim itu sebagai reward dan tanda kalian itu telah lulus Fortran. Jadi kalau misalnya kalian nggak ikut Fortran sekalipun, berarti kalian nggak lulus, kalian nggak dapat rewardnya, yaitu jahim, yaitu identitas kalian yang bisa kalian tunjukin ke orang lain. Jadi orang-orang yang memakai jahim sebenarnya itu bisa dibanggakan gitu. Dia itu telah mengikuti berbagai rangkaian yang emang tujuannya untuk diri kita sendiri gitu. Jadi jahim itu suatu kebanggaan untuk kita sendiri di diri informatika kita sendiri. Oke. Dan kalau untuk keluarga yang Ted bilang itu sih terlalu sadis. Jangan terlalu pikiran. Iya. Mohon dijelaskan mengapa kita perlu mengikuti. Jadi saya jelaskan ya, bahwa selain manfaat-manfaat tadi, saya akan jelaskan bahwa saat kalian telah mengikuti Fortran dan kalian lulus, ya otomatis kalian dapat jahim, oke. Dan kalian diterima di keluarga besar informatika secara sah. Dan selanjutnya segala bentuk kepanitiaan yang ada di informatika, yang ada di himpunan dan diselenggarakan atas nama himpunan, kalian boleh mengikutinya sebagai peserta, sebagai OC maupun petinggi-petinggi koordinator sehingga ketuanya. Dan segala komunitas yang ada di himpunan, kalian berhak mengikutinya karena kalian telah lulus Fortran. Seperti itu. Jadi saat kalian kalau saat kalian nggak mengikuti acara Fortran sampai habis atau dikatakan nggak lulus, ya kalian pun tidak bisa mengikuti seperti kepanitiaan yang ada di informatika, komunitas yang ada di informatika, kalian nggak bisa ngikutin gitu. Oh iya, sama kalau misalnya kalian mau tahu, kemarin itu telah diadakan sidang PMPK, pola mekanisme penyelenggaraan kaderisasi. Nah itu dilaksanakan oleh Badan BPM yang dihadiri oleh komlas-komlas dari kelas kalian sendiri ada, dan juga dari BPH, BPM, baik masyarakat umum IF sendiri, yang itu membahas tentang yang Icong bilang tadi, tentang kepanitiaan yang harus dinyatakan lulus Fortran dulu hingga bisa dinyatakan sebagai panitia maupun steering committee dari suatu acara yang dibawahi oleh himpunan. Nih, Syawal nih, Bang, anak-anak kelompok susah diajak kumpul. Ada saran nggak supaya mereka mau ngumpul bareng ngerjain tugas? Nah, demen gua nih. Jangan pantang menyerah. Oke. Nah, mungkin sudah dijawab dari Kakanda Idar ini. Jangan pantang menyerah. Karena saya pun mengalami seperti Bro Syawal dulu. Saya pun pernah mengalami. Jadi sebenarnya dari inisiatif dari teman-teman sendiri, bagaimana caranya kita membuat teman-teman kelompok kita itu berinisiatif. Jadi saat kita ngumpul juga jangan terlalu membahas masalah Fortran, masalah-masalah tugas. Jangan itu mulan dibahas. Kita ngobrol masalah, misalnya masalah kehidupan sehari-hari, kan perkuliahan kayak gimana, kan udah punya gebetan belum atau dan sebagainya kan. Karena ya menurut saya kalau misalnya orang hanya duduk membahas permasalahan tuh kayak gimana ya, kayak kurang seru gitu. Kita belum dapat namanya istilahnya kedekatannya gitu. Kalau kita hanya membahas satu titik, mari kita bahas yang lain kan masih banyak tuh bahan obrolan buat kalau misalnya kita mengumpulkan. Jangan cuma membahas masalah ini tugas lah. Kalau saya pribadi ya ngumpul ngopi ke apa di warkop. Setubuh. Nah, setuju gile. Oke, siap. Oke. Nah, terus waduh, masih banyak dong. Masih ada 435. Kayaknya nggak bisa nih. Kayaknya ini videonya bakal sampai kelar film Logan. Oh, wes. Susah. Bakal susah. Jadi
Mungkin yang nggak kejawab mohon maaf ya. Maaf. Mohon maaf. Tapi tenang aja. Heeh. Saya available 24 jam untuk Nih. teman-teman. Bisa di chat Kakanda satu Oke. ini di bawah sini. Di bawah sini. Oke. Nah. Santai. Jadi oh ya buat ya di sini nih. Nih. Oh sama jangan lupa main ke Facebook Fortran di sini nih. Sama jangan lupa @OA Fortran. Jangan lupa juga untuk subscribe Hima IF TV sebagai media informasi informatika ke depannya. Yes. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Hima IF Telkom Unif. Dan juga kalian tahu nggak OA Hima IF sekarang udah premium. Wes. Mantap kan? @Hima IF Telkom. Jangan lupa sering-sering main ke BC ya. Ya, BC spot itu IF. spotnya IF gitu. Jangan takut. Jangan lah. sungkan. Tanya Kita teman-teman, di sini- tanya kita teman. di sini welcome. Santai. Tanya teman-temannya yang udah main kemarin. Emang dicuekin. Karena kalian juga bisa lebih enak buat tanda tangan, tugas-tugas lainnya. Ngobrol bareng slow. Ngobrol aja, ngobrol. Slow kok. Kita tuh bener kan kata Jong, nggak ada solidaritas, nggak ada bullying. Nggak ada solidaritas. Sorry, nggak ada senioritas. Aduh salah gue. Parah blunder. Oh ya, sama kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kan ada tuh KP kalian. Silakan tanya aja. Itu fungsinya sebagai kakak pembimbing kalian di Fortran. Jangan kapok ke Fortran. Gua jamin kedepannya lo bakal suka Fortran. Itu pengalaman gua. Punya pertanyaan-pertanyaan tadi tuh kita udah lihat-lihat sih. Mungkin semua kita nggak bisa jawab. Mohon maaf. Dan juga mungkin pertanyaan kalian udah ada yang dijawab sekalian yang kami nggak sebut nama-namanya yang bertanya. Makasih aja sih sama kalian yang bertanya dan jangan pernah bosan untuk ikut-ikut kegiatan yang ada di Hima IF. Semangat, jangan lupa untuk mencet tombol like dan juga tombol subscribe di bawah ini dan ikuti semua media-media. Oh ya, komen juga jangan lupa. Komen juga jangan lupa ya. Mungkin gua dari Icong cukup sekian. Kami makasih banget buat dari MSV sendiri buat makasih waktu kami mantap, untuk ini. Luar biasa. Mungkin sekian. Salam informatika. Jangan dulu. Anunya. Apa? Oke. Hima IF put in the black box. Ya nggak ada yang Icong ganteng juga.